Jadi, yang pertama kita akan membahas mengenai SDLC atau Software Development Lifecycle. Apa sih SDLC itu? Kurang lebih SDLC itu adalah kependekan dari System Development Lifecycle atau dalam bahasa Indonesianya itu siklus pengembangan sebuah sistem. Jadi semua nanti website, mobile apps, desain, atau mungkin sekedar analisa saja. Nah, itu semua merupakan siklus hidup dari pengembangan sebuah sistem, apapun itu. Nah, namanya juga siklus, kurang lebih itu nanti ada beberapa tahapan-tahapannya. Secara umum atau definisi saya sendiri, kalau aku boleh istilahnya itu mengelompokkan itu ada 6 tahapan. Nanti aku juga kasih tahu gimana sih secara teoritis atau yang paling umum. Nah, yang pertama adalah planning. Apa itu planning? Ya, planning itu istilahnya para stakeholder. Stakeholder ini bisa disebut klien, bisa disebut CEO, bisa. Stakeholder itu orang-orang yang berkepentingan dalam produk tersebut. Orang-orang yang istilahnya itu bukan eksekutor, bukan tim pengembang, bukan project manager. Nah, mereka itu berkumpul untuk membicarakan permasalahan apa sih yang mereka butuhkan, permasalahan apa yang mereka miliki, solusi apa yang mereka butuhkan, kayak gitu. Nah, baru setelah mereka menceritakan gimana permasalahannya, tahap kedua adalah analisis. Nah, analisis inilah baru tim pengembang itu masuk. Tim pengembang itu siapa? Ya, pertama bisa desainer, project manager, terus developer, DevOps, analis sistem, dan lain sebagainya. Nah, nanti bakal ketemu analisa waktu, cost, biaya, kira-kira nanti sistemnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Nah, baru ketiga adalah desain. Kita buat desainnya. Desain ini bukan hanya kita berbicara tentang UI, bukan. Desain secara umum. Misalkan nih, information architecture, desain database, desain wireframe, terus desain-desain lainnya lah. Intinya sebagai patokan nanti ketika kita menuliskan kode seperti apa sih kode tersebut, ketika kita membuat database seperti apa sih database tersebut, lah itu nanti patokannya itu dari desain. Yang keempat, baru selanjutnya merubah dari desain itu tadi, desain database, desain UI, desain arsitektur ke dalam kode, ke dalam backend, ke dalam database, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang lama itu ya proses building sama di desain ini nanti. Baru ketika building udah selesai, kita ke tahap testing. Testing maksudnya enggak, yang testing bukan tim developer. Misalkan nih, aku sebagai front end. Nah, itu yang ngetes bukan aku sebagai front end, tetapi QA, quality assurance, atau engineer yang ditugaskan menuliskan kode untuk testing kode lain gitu istilahnya. Nah, yang testing selanjutnya bukan hanya QA-nya saja. Siapa? Ya, pertama stakeholder juga ikut tes. Jadi pada tahap ini stakeholder jadi tahu, oh benar kayak gini yang kita mau, oh benar kayak gini yang kita mau, dan lain sebagainya. Dan biasanya stakeholder pula minta kayak ada revisi A, B, C, dan D. Nah, selanjutnya yang testing adalah user. Nah, dan seperti yang saya katakan, stakeholder sama user itu berbeda. User itu orang-orang yang bakal menggunakan produk tersebut. Nah, stakeholder yang berkeinginan membuat produk tersebut. Jadi, stakeholder sama user berbeda. Lah, ketika nanti udah dites sama stakeholder, user itu ikut ngetes, tapi bukan secara umum. Katakanlah kayak open beta, closed beta, atau user-user yang diundang khusus untuk testing aplikasi dan lain sebagainya. Baru terakhir ada proses deploy, kita change environment-nya dari development ke production. Sekaligus kita perawatan server, perawatan kode, tahap-tahap pengembangan versi 1.1, 1.2, dan lain sebagainya.
Nah, itu tadi istilahnya secara umum atau yang pasti selalu ada dalam setiap metodologi SDLC. Nah, beberapa yang terkenal atau yang paling diketahui dan yang saya sendiri ibaratnya pernah punya experience dalam hal tersebut yaitu waterfall sama agile. Nah, di luar sana sebenarnya masih banyak. Contohnya spiral mode, V mode, XP dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, teman-teman nanti istilahnya bisa Google sendiri ya. Maksudnya lebih lanjut tentang spiral mode itu apa, V mode itu apa. Tetapi nanti saya bakal menjelaskan yang waterfall sama agile development. Nah, tools itu ada untuk tujuan tertentu. Dalam artian gini, dalam IT sekali lagi itu nggak ada yang namanya silver bullet. Tools A untuk masalah A, tools B untuk masalah B. Kita nggak bisa mengkomparasi A sama B dengan studi kasus yang berbeda. Nah, berdasarkan hal itu, ada 4 permasalahan yang bisa kita kategorikan untuk tahu kapan sih kita nanti menggunakan agile development, kapan kita menggunakan waterfall, kapan kita menggunakan kanban, kapan kita menggunakan metodologi SDLC A, B, C, dan D. Nah, gambar ini namanya adalah Saving Framework by Dan Snowden. Istilahnya ini tuh sebagai framework untuk mengetahui apakah permasalahan ini tuh masuk kategori best practice, kompleks, complicated, atau seperti apa. Nah, yang paling bawah itu kayak gini, simple. Lalu di atasnya ada complicated. Nah, baru di atasnya lagi ada yang namanya kompleks. Baru yang terakhir itu ada chaotic. Nah, contoh yang paling simple yang bisa kita selesaikan dengan waterfall itu contohnya adalah tugas dari dosen. Oke. Misalkan kita tahu tugas dari dosen itu seperti apa. Misalkan bikin apps yang bisa create, update, delete. Batas waktu selama 1 minggu. Udah itu aja. Tahu gitu loh. Requirement-nya apa aja. Terus kita tahu deadline-nya itu apa aja. Dan kita udah bisa secara simple tahu teknologi yang digunakan itu apa. Misalkan nih karena itu mata kuliah website, ya berarti kita pakai website dong. Kalau mata kuliahnya mobile, ya berarti mobile. Nah kayak gitu. Tetapi ada yang lebih kompleks lagi, complicated. Nah, pada saat inilah kita bisa pakai yang namanya agile, bisa pakai scrum. Nah, tapi bisa pula tetap menggunakan waterfall. Contoh, mungkin project-project dari klien. Tapi project klien tersebut udah pernah ada yang membuat. Atau projectnya simple. Atau project tersebut kita udah bisa ngawang istilahnya. Mengereng-reng apa sih kebutuhannya. Contoh, company profile, web personal, aplikasi pembaca berita. Kenapa? Karena kita tahu kalau misalkan company profile artinya kita tahu teknologinya itu apa. Misalkan pakai WordPress atau mungkin HTML CSS biasa. Terus company profile artinya kita tahu requirement-nya apa aja. Kayak hosting, terus nanti waktunya berapa udah ketahuan karena kita bisa beli template, pakai template, buat dari nol, ada desainernya, dan lain sebagainya. Nah itu bisa pakai waterfall, bisa pula pakai agile. Tetapi pada tahap next yang lebih tinggi, yaitu kompleks, kita perlu pakai scrum. Kenapa? Karena project ini kita nggak tahu requirement-nya apa aja. Kita nggak tahu kira-kira teknologinya apa aja. Contoh, aplikasi sejenis Gojek, aplikasi sejenis POS atau Moka. POS itu point of service, aplikasi kasir, atau mungkin sejenis aplikasi Instagram, atau mungkin aplikasi sejenis real time chat dengan kita bisa daftar OTP dan lain sebagainya. Itu complicated. Kenapa? Kita belum tentu teknologinya tahu. Misalkan teknologi untuk notifikasi seperti apa, teknologi real time-nya kayak gimana, servernya itu kita pakai Node.js kah, Apache kah, Nix kah, atau apa. Terus kita nggak tahu kira-kira requirement-nya itu apa aja. Apakah perlu usernya itu siapa aja, apakah perlu kita pakai server dari AWS, GCP, dan lain sebagainya. Apakah perlu juga kita pakai Android aja
IOS gimana kayak gitu. Jadi kompleks gitu loh, kita nggak tahu kapan proyek ini bisa selesai kayak gitu. Nah yang terakhir adalah Cautik Kanban. Aku nggak bisa berbicara seperti ini karena memang saya nggak pernah, ibaratnya belum sampai pada tahap kayak gitu. Tetapi berdasarkan beberapa workshop yang pernah aku datangi, Cautik itu mungkin sampai kita membuat aplikasi yang sangat berbahaya. Maksudnya sampai mengancam diri kita. Misalkan kalau aplikasi ini nggak selesai, perusahaan bakal rugi. Kalau aplikasi ini nggak selesai, perusahaan bakal bangkrut dan lain sebagainya. Karena Cautik itu tadi. Nah, bisa tahu simple, kompleks sama Cautik ini pakai Chainline Framework. Kayak gitu. Nah, yang paling umum dan nanti pasti bakal kita lakuin adalah waterfall sama agile. Oke. Nah, gimana sih waterfall itu? Jadi waterfall itu model di mana ya seperti air terjun lah. Semuanya bertahap, satu persatu. Karena kita tahu fix waktunya, 1 minggu kah, 2 minggu kah, atau seperti apa. Nah, kita dengan mudah bisa istilahnya itu tahu waktunya itu kayak gimana. Misalkan waterfall ini yang pertama perlu analisis, desain, implementasi, testing, deployment, sama maintain. Nah, ini semuanya jalan, saling menunggu. Misalkan kita perlu analisis dulu, analisis selesai, desain, desain selesai, implementasi selesai, testing selesai, deployment selesai, maintain. Kayak gitu. Jadi nggak bisa setelah analisis langsung implementasi, nggak bisa. Semuanya harus saling tunggu menunggu. Itu waterfall. Contohnya ya kayak itu, tugas kuliah itu tadi, yang paling simple. Atau kita bikin company profile, itu paling simple. Kenapa? Karena kita udah tahu prosesnya, requirementnya kayak gimana. Tetapi pada tahap yang lebih tinggi, kita pakai agile, kita pakai scrum. Project tersebut kurang begitu jelas, waktunya kayak gimana, requirementnya apa aja. Misalkan ya kayak aplikasi Gojek. Kita pertama analisis dulu, habis itu kita desain, lalu kita melakukan implementasi. Nah, saat proses implementasi ini, saat terjadi sprint, pada saat analisis, desain, sama implementasi ini, oh ternyata desainnya ada yang kurang, oh ternyata servernya ada yang kurang, oh ternyata teknologinya ada yang kurang. Nah, itu nanti kita bisa balik lagi ke tahapan analisis lagi, kita tahapan ke desain lagi, kita tahapan ke implementasi lagi, terus muter kayak gitu. Nah, itulah yang disebut dengan agile scrum. Karena kita nggak tahu waktunya itu sampai kapan. Dan agile itu nggak bakal selesai karena produk itu pasti sering update, sering penambahan. Contoh, Instagram. Setiap minggu pasti ada update kan? Atau enggak setiap minggu lah. Setiap bulan pasti ada update. Nah, mereka menerapkan agile. Kenapa? Karena di situ ada increment. Increment itu peningkatan dari sebuah produk kayak gitu.